Jadi pakutan anak tonga gar ustad. Narik kong kasar muni kuan diwi, angka tolo mate. Nah sebagai saat biasanya nalung bongan anak, komuni serak kuan di gora nih, alam cuy. Yang sisa lagi temu cuy. Mempakor kan ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sapo-sapoku sana selesaiku dapat Tauhid Channel. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi ini. Kasih pakutan ustad. Jadi ini pakutan ustad memang macam horor. Termasuk di kampung saya Ustaz. Itu kadang sering bahkan dijadikan candaan. Jadi pakutan anak tonga gar Ustaz. Narik kong kasar muni kuan diwi, angka tolo mate. Nah sebagai saat biasanya nalung bongan anak, komuni serak kuan di gora nih, alam cuy. Yang sisa lagi temu cuy. Mempakor kan Ustaz. Barangkali Ustaz bisa dijelaskan bagaimana kalau kaitannya dengan ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang pertama, error yang sengnya matingan Allah Ta'ala patentui. Kullu nafsin ta'iqatul maut, naya sinina tomakinya wae, menjepu kemanangi mengalami yang namanya kematian. Kemudian tidak ada orang yang bisa menghindar dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yarona sengah matingannya yang kamu hindari, kematian boleh mati, kematian yang akan mendatangimu. Kemudian Allah yang maha menentukan. Jadi ini cepat, ini tua, ini muda, Allah yang menentukan semua ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nareko polin ira ajalna, tidak bisa dia majukan atau dia tidak bisa mundurkan. Begitu Ustaz. Jadi tanda itu tidak ada pengaruhnya Ustaz. Tidak ada pengaruhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang seperti ini artinya mengaitkan sesuatu dengan atau mengaitkan kesialan betulan boleh kak matuja anu maja atau amatenge karena mengaitkan dengan sesuatu ini masuk ta'mair yang bicara ngena yakun aseng agama tak tiara itu memang asalnya dari burung tayur. Jadi rabbi sengen narae narekong kalau nalokai atau kalau jama-jama na pulutu yoro manu kol lutu lori atoi magaloi lona kol lutu lori aboi majai lona. Oh berarti zaman dulu memang sudah ada Ustaz. Ada, makanya itu yang dimaksud. Jadi inilah yang dimaksud. Jadi kalau mengkelingai misalnya kalau najama kemudian dia mendengarkan bunyi atau kami ini tetap baju atau ada tanda-tanda kemudian dia mengaitkan itu dengan kesialan, ini masuk. Kiasnya di situ. Maka dia bita la adwa wala tiara. Waktu ana dega galasan lele dia tugaga dia senge tiara. Waktu ana bukan itu yang menentukan. Napa narampe hadis Nabi Muhammad sallallahu at-tiara tu minasyirki atau wasyirk. Jadi tiara itu meyakini kesialan sesuatu karena sesuatu itu termasuk kesyirikan. Berarti pada paden pakutan Ustaz. Pada paden. Jadi muni serak nasang, enggak tolo mate itu ini kan sama dengan menghubung-hubungkan Ustaz. Iya, menghubung-hubungkan. Ya wajib itu ya maka ada nulir orang kapura kejajian muni serak nana situjuangi ketomate. Tapi kan puelo. Tapi kan bisa jadi juga Ustaz muni serak ketome mana? Iya. Jadi kenapa tidak dikaitkan ke situ? Ya. Betuana hal-hal yang seperti ini memang nasabak padis senge ilmu yang kurang dalam hal yang seperti ini. Berarti memang Ustaz kita garis bawahi juga penting memang belajar agama Ustaz. Penting karena kalau tidak seperti tadi Ustaz kita membaca tanda itu sembarangan. Masya Allah. Dan itu berbahaya di dalam agama, dalam agama ta. Nasabak tama imatu di abicarana apa doang ini? Apa doang sebenarnya? Nah biasa tuh orang menganggap syirik misalkan ya turupan apa dong yang kedua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Betul Ustaz. Jadi iya syirik kecil asal becui. Dosanya padahal memang Ustaz kan becu mo. Iya. Padahal syirik kecil itu dosanya besar. Perlu dipakat aja apa mana. Jadi seperti yang Ustaz jelaskan tadi maka dah tenang sana mau becu terus sana Ustaz. Yang namanya syirik mau dia besar atau kecil Ustaz, dosanya besar. Cuma mungkin konsekuensinya syirik kecil tidak sama dengan syirik besar. Mungkin beda di situ Ustaz ya. Kalau syirik besar keluar dari agama Islam, syirik kecil tidak. Tapi tetap berdosa besar. Dosanya tetap besar. Masya Allah.
Mungkin Ustaz penjelasannya sudah cukup, Alhamdulillah. Jadi Sapo yang bertanya tentang itu tadi, betulkah itu kalau ada bunyi-bunyian seperti misalnya bunyi burung di malam hari itu menandakan sebuah kesialan? Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa tidak ada kaitannya Ustaz ya. Bahkan di zaman dulu di bangsa Arab juga melakukan hal yang sama dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah Ustaz, penjelasannya cukup bagus dan menarik, dan insya Allah kita lanjut pada segmen berikutnya nanti Ustaz. Dibaca kemana atau pakutanana sapo-sapo tak yang berkaitan dengan dakwah tauhid bugis ini Ustaz. Terima kasih banyak, kita cukupkan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.